Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Gigi Henggarjaya, Muhammad Rafli Rahmawan, Tri Wulandani, dan Zulfina Arinda Putri dari Prodi Teknik Pertanian dan Biosistem Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada. Pada hari ini, kami akan menayangkan hasil presentasi yang telah kami buat dengan tema analisis SLCA terhadap dua produk pembanding. Popmie merupakan salah satu merek mie instan di Indonesia yang kemasannya berbentuk cup. Popmie diproduksi oleh PT Indofood dan pertama kali diluncurkan pada tahun 1987. Mie ABC adalah mie instan yang diproduksi oleh PT Heinz ABC Indonesia. Merek ABC telah cukup lama dikenal luas masyarakat Indonesia sebagai produk berkualitas tinggi dan merupakan salah satu pemimpin pasar makanan dan minuman di Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang goal and scope. Untuk goal yang akan dicapai yaitu mengidentifikasi dampak lingkungan dari kemasan mie instan Popmie 80 gram yang terbuat dari polipropilen dan sikap 80 gram yang terbuat dari kertas. Sedangkan untuk scope life cycle assessment yang dilakukan meliputi proses produksi produk yang diteliti, waste skenario atau skenario limbah, sedangkan untuk transportasinya tidak dihitung karena untuk menyederhanakan variabel yang diamati. Berikut spesifikasi dari kemasan yang digunakan. Berikut adalah diagram alir dari bahan baku hingga menjadi kemasan untuk Popmie. Dan selanjutnya ada diagram alir proses produksi untuk kemasan mie ABC Cup 80 gram. Sekian dari saya. Untuk fase kedua akan dilanjutkan oleh yang lain. Terima kasih. Selanjutnya bagian kedua yaitu inventory analysis. Pada kemasan mie instan cup Popmie yaitu bahan yang dibutuhkan polystyrene. Proses pembuatan wadah ada 4 yaitu polystyrene sheet atau pembuatan lembar, thermoforming molding atau pemanasan yang untuk pencetakan, dan forming pressure yaitu penekanan agar dapat membentuk, dan cutting itu adalah pemotongan bahan-bahan agar yang tidak masuk pada pencetakan. Dan proses distribusi dari kemasan ini bisa melalui jalur darat dan laut, dan energi listrik yang dibutuhkan dalam proses kemasan ini. Dan output yang dihasilkan tentu emisi gas dan hasil limbah sisa dari proses pembuatan. Yang kedua yaitu kemasan mie instan cup ABC. Bahan yang digunakan dalam kemasan mie instan cup ABC yaitu paper atau kertas. Dan proses pembuatan yaitu ada 4, laminated, printing, cutting, dan forming. Dan distribusi sama dengan pada kemasan mie instan cup Popmie yaitu darat dan laut, dan energi yang dibutuhkan yaitu sama, yaitu energi listrik dalam proses pembuatan wadah. Dari sini dapat disimpulkan bahwa dalam proses pembuatan wadah mie instan cup pembuatannya melalui 4 tahap sehingga konsumsi energi dan emisi gas yang dihasilkan bisa dikatakan sama. Tetapi akhir dari limbah ini tentu berbeda. Kemasan Popmie polystyrene akan menghasilkan limbah yang tidak dapat terurai, sedangkan pada kertas dapat terurai, sehingga dampak untuk lingkungan akan lebih berbahaya pada kemasan mie Popmie cup dari bahan polystyrene. Terima kasih. Pada tahap ini, diidentifikasi penyebab stres dan kategori dampak. Penilaian atau pembobotannya yaitu H untuk bobot tinggi, M untuk bobot sedang, dan L untuk bobot rendah. Penyebab stres yang akan diidentifikasi adalah bahan baku, limbah padat, dan emisi udara. Berikut adalah tabel pembobotan stresnya. Sedangkan kategori dampak yang akan diidentifikasi adalah efek kronis, keanekaragaman hayati, dampak ekonomi, pemanasan global, dan sumber daya. Berikut adalah tabel pembobotan kategori dampaknya. Sedangkan berikut ini merupakan tabel korelasi silang stresor dan kategori dampak. Kemudian dilakukan analisis dampak untuk masing-masing produk.
Berikut adalah tabel analisis dampak untuk pop mie 80 gram atau kemasan polipropilen. Sedangkan berikut ini adalah tabel analisis dampak untuk mie ABC Cup 80 gram atau kemasan paper. Kemudian dilakukan analisis gabungan, yaitu agregasi resiko keseluruhan untuk pop mie 80 gram atau kemasan polipropilen dan mie ABC Cup 80 gram atau kemasan paper. Berikut adalah tabel analisis gabungannya. Dari kedua produk dapat dilihat bahwa pop mie 80 gram atau kemasan polipropilen memiliki kontribusi yang tinggi terhadap dampak lingkungan. Hal ini dikarenakan selain menghasilkan limbah padat yang banyak, juga menghasilkan emisi udara yang cukup tinggi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kemasan terbaik mie instan untuk digunakan adalah mie ABC Cup 80 gram atau kemasan paper. Hal ini dikarenakan penggunaan bahan paper lebih ramah lingkungan, tidak menimbulkan emisi gas, dan lebih mudah terurai secara alami. Berikut ini merupakan perbandingan dari kedua produk. Saya Zulfina sebagai pemateri 4. Berdasarkan hasil dari fase-fase sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa isu lingkungan yang terjadi adalah adanya penggunaan bahan baku yang berbahaya dan tidak dapat teruraikan, serta banyaknya konsumsi energi selama proses produksi. Pada evaluasi hasil, dapat disimpulkan bahwa kelengkapan cukup lengkap. Pada kerentanan, kemasan pop mie lebih rentan terhadap kesehatan lingkungan dibandingkan dengan kemasan mie ABC karena tidak dapat teruraikan. Pada konsistensi, dari semua produk yang diteliti, kemasan mie ABC yang berbahan dasar paper merupakan produk yang cukup ramah lingkungan dibandingkan produk lainnya, karena jenis material paper merupakan material biodegradable atau secara biologis dapat teruraikan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa konsistensi dengan tujuan pada perbandingan kedua produk sudah konsistensi dengan tujuan, yaitu produk yang lebih baik adalah mie sedap. Karena ditinjau dari segi kemasan yang digunakan, mie sedap lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan pop mie karena menggunakan paper yang dibuat dari pohon. Kebaikan yang direkomendasikan di desain produk cup tersebut, kemasan produk alternatif yang digunakan berasal dari bahan daur ulang dan ramah lingkungan. Misalnya pada plastik biodegradable atau polylactic acid atau PLA yang merupakan modifikasi dari asam laktat hasil perubahan zat tepung atau pati oleh mikroorganisme. Polylactic sendiri memiliki sifat yang tahan panas dan kuat serta merupakan polimer yang elastis. Pada fungsi produk makanan cup tersebut bersifat praktis dan cepat saji sebagai penghasil perut dengan hanya menyiapkan air panas dan dapat dibawa kemana saja. Pada pembuangan produk cup, lebih baik pembuangan sampah di tempat yang tepat dengan memilah sampah, kemudian disetorkan kepada pengepul, atau pengolahan sampah sebelum dibuang dengan menjadikan cup menjadi barang yang berguna seperti wadah permen, vas bunga, lampu hias, dan lain-lain dengan memodifikasi wadah cup tersebut, serta menekan pembuangan kemasan produk seminimal mungkin sehingga dapat menghemat sumber daya yang langsung diambil dari alam. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata kami yang kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.